minds to a brighter day. Guiding minds to a brighter day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unim. Ya, pagi hari ini saya kedatangan tamu dari Prodi Bahasa Indonesia. Nah, yang suka sama bahasa Indonesia, suka seni sama budaya, ini nih pantas kita ngobrol-ngobrol sama beliau ini. Nah, silahkan Pak untuk memperkenalkan diri. Monggo, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni. Ketika di Unim sini saya mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tapi di wilayah praktisi saya lebih dikenal dengan penyair, budayawan, teatrawan. Jadi kayak gitu. Oh, penyair ya Pak ya? Iya. Suka bikin puisi dong? Iya. Oh iya, nanti saya dibikinin puisi ya khusus buat saya ya Pak. Boleh dong. Bahasa Indonesia itu apakah tentang sastra, puisi gitu Pak? Jadi kalau bahasa Indonesia ini di pendidikan bahasa Indonesia ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu tentang kependidikan, dan ini memang semua jurusan pendidikan pasti seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada konsentrasi bahasa dan sastra. Jadi ada 3 konsentrasi. Jadi yang dipelajari ada 3 konsentrasi itu. Apakah hanya diajarkan soal bahasa Indonesia? Kan kita dari SD itu diajarin bahasa Indonesia ya Pak ya. Itu apakah kita hanya diajarin pelajaran bahasa Indonesia Pak kalau di Prodi Bahasa Indonesia ini? Nah, ini memang yang terjadi di masyarakat, kesalahkaprahan ini yang sering terjadi. Nah ini harus diluruskan ini ya. Ketika semester 1 Mas, saya tanya, loh Pak kok sulit kuliahnya? Ya karena apa? Karena mindsetnya dari SD saya sudah belajar bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di kuliah bahasa sehari-hari juga bahasa Indonesia. Ada ilmunya, kata ada ilmunya, suku kata ada ilmunya, sampai kalau bahkan terakhir sampai wacana sebuah tulisan itu ada ilmu. Literasinya juga banyak sekali ya Pak ya. Iya, saya ingat dulu banyak majas dan sebagainya itu sampai harus menghafal kayak gitu itu juga lumayan. Dan menurut saya bahasa Indonesia itu lebih sulit daripada bahasa Inggris ya Pak ya. Iya, kalau saya yang saya itu ketika saya mempelajari bahasa Indonesia, ilmu saya masih di kulit putihnya semangka. Oh gitu. Iya. Itu khasnya orang puitis ya seperti itu ya. Ya mungkin seperti itu ya saya menyebutnya karena banyak sekali bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang rakus. Oh ya? Kenapa? Karena yang ngambil serapan dari semua bahasa. Oh iya. Nah, makanya lem dari bahasa Inggris jadi lampu gitu ya Pak ya. Apalagi Pak yang menarik dari bahasa Indonesia? Jadi yang menariknya di sini kita selain sebagai pengajar nanti ya, kita juga diajari dengan praktisi di sini. Jadi diajari teater berarti Pak? Ada teater juga. Ini secara include ya di mata kuliah, bahkan di menulis kreatif itu kalau dari kesastraan praktisnya ada 2 mata kuliah, menulis kreatif sama penyutradaraan dan pementasan. Oh, film-film itu ya. Oh, gitu. Kemudian kalau kita masuk ke bahasanya lah, bahasa ini juga ada praktisnya. Jadi teori-teori atau mata kuliah yang memang untuk di lapangan. Kayak kepenyiaran, itu kita ke radio, ke televisi itu ya. Kemudian ada jurnalistik. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan bahasa yang baik gitu ya. Nah ini kalau jurnalistik kan ke media massa, jadi wartawan dan sebagainya. Nah yang terakhir kalau dari kebahasaan ini ada yang namanya kepenyiaran juga. Oh gitu, berarti nggak cuman sekedar melulu teori di kelas aja ya? Oh tadi sudah penyiaran, ini sedikit jadi penyuntingan, tadi kan penyiaran. Jadi ini lebih ke buku tulisan kayak gitu. Oh buku itu juga disyuting ya? Maksudnya gimana nih Pak? Jadi tata bahasanya, ngedit bahasa. Oh di-edit, mulai dari kayak semacam editor gitu. Yang sederhana tipe-tipe salah ketik lah itu kan ketika orang nulis itu pasti terjadi. Nah ini di penyuntingan ini makanya ini di bahasa Indonesia sudah banyak yang masih mahasiswa sudah bekerja. Jadi pekerjaan menyunting ini kan freelance, jadi ngambil kuliah. Oh gitu. Ya jadi kayak gitu. Kenapa harus milih Unim nih Pak, Prodi Bahasa Indonesia Unim nih teman-teman ini? Nah ini karena kita memiliki praktik-praktik itu tadi. Dosennya bagaimana Pak? Dosen-dosennya ini
kepakarannya juga tidak diragukan lagi karena dari perguruan tinggi negeri di hampir perguruan tinggi yang ada di Indonesia, perguruan tinggi besar-besar. Dokter semua ya Pak ya? Kalau dokter semua belum, ini masih ada yang proses. Oke, termasuk jenengan ini ya. Ini kayaknya mau selesai, alhamdulillah ini ya. Terus apalagi Pak? Kenapa harus Unim ini? Orang-orang ini milih Unim. Jadi kenapa harus Unim? Ya tentunya ini hasil real ya yang saya sampaikan. Yang tadi saya sampaikan di mata kuliah tadi itu praktik. Ini dirasakan betul ketika disurvei untuk lulusan, pengguna lulusan. Itu merasa bahwa praktik-praktik ini 100% semua. Maksudnya gimana? Jadi benar-benar memberikan dampak kepada alumni. Soft skill-nya mereka. Soft skill-nya. Oh gitu. Jadi seperti itu dia. Dan nggak harus yang datang ke kelas kan Pak ya, kalau di Unim ini Pak. Nah, bisa hybrid. Itu Oke. menariknya. Jadi kalian yang bekerja bisa lo tetap kuliah nggih Pak nggih. Iya. Bagaimana Pak caranya Pak kalau hybrid itu Pak? Nah, jadi kalau hybrid ini kan kalau teman-teman katakan nggak bisa dari kan sedang sakit dan lain sebagainya, itu ada pembelajaran yang sudah disiapkan secara daring. Oh. Ya baik melalui Zoom, Nggak ketinggalan gitu ya materi. Meet, ya nanti ada record yang dimasukkan di e-learning. Tetap terjamin mutu perkuliahannya. Jadi enggak Ketika lupa-lupa nanti ditanya lagi masih ada. Oh gitu. Iya. Di apa itu, di YouTube Ya, atau gimana? yang Pak? di LMS-nya, di e-learningnya Unim itu. Oh mereka punya akses ke situ berarti ya Pak ya. Oh Betul. Jadi gitu. ketika sudah aktif registrasi maka masuk di situ. Nah selama 1 semester masih bisa dipelajari dari yang semester 1 sampai yang terakhir. Lulusannya ini Pak, jadi apa aja nih kalau misalnya dari prodi Ini pendidikan? yang keren-keren. Ini ada yang jadi dekan. Oh iya? Ini di Papua ada di dekan. Kemudian ada yang jadi yang paling banyak jadi kepala sekolah. Oh di sekolah-sekolah nih ya, di SD, SMP Bahkan gitu. di guru-guru negeri banyak sekali. Bahkan ketika saya diminta untuk menjuri, nah mereka rame. Kan saya salam, oh ini alumni lah enggak. Oh gitu. Jadi pengguna lulusan ini ya benar-benar tepat sasaran. Kayak gitu. Bisa jadi penulis buku juga ya Pak. Penulis buku juga. Iya, nanti diajarin ya Pak. Bahkan ini yang di tahun ini sudah ada yang 3 lomba nasional cipta puisi dan cerpen. Oh mahasiswa Uni? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya. Oh lolos Pak itu. Lolos. Itu nyegah ya Pak? Jadi program menulis umum terbuka untuk umum. Jadi kalau ngomong nasional berarti saingannya Indonesia. Dan pasti didampingi nih ya, sama dampinginya. dosennya ya. Sinten Pak? Makanya kayak gini kita ada di Unim nanti kalau saya di wilayah praktis itu mari ke Unim nanti akan belajar berteater dan bersastra dengan saya. Belum suruh promosi, sudah promosi nih teman. Monggo. Karena itu sudah menjadi jiwa gitu loh. Iya, Saya praktik di kemana-mana luar ya. ya. Seperti itu. Gitu. Iya, ini sesuai dengan topik pada 2 minggu ini Pak. Saya ini di running untuk dalam rangka podcast untuk promosi prodi nih. Makanya saya undang dari prodi-prodi ini ya. Bicara tentang menariknya prodi. Nah, gimana nih Pak? Monggo silakan jenengan menarik minat teman-teman yang belum daftar di luar sana, yang belum punya kampus, monggo silakan dipromosikan nih prodi bahasa Indonesianya. Jadi kita masih menerima mahasiswa baru gitu ya. Sampai kapan nih Pak? Ini pembelajaran baru kan 2 minggu lagi. Jadi teman-teman bisa menghubungi bisa menghubungi langsung ke saya yang punya kontak saya kebetulan nonton, langsung japri saja. Nomornya berapa? Nah, itu kayaknya teman-teman sudah ada semua. Oh iya? Jadi, tapi bisa menghubungi 0821 310 33. Jangan cepet-cepet Pak. Betul. Diulang lagi Pak. 0. Di 0821 310 323. Barangkali ada yang 84. Iya, barangkali ada yang pengen dibikinin puisi sama Pak Fato nih. Oh, boleh banget ini ya Pak ya. Jadi nanti akan berproses di bahasa Indonesia bersama saya. Kita nulis puisi, kita nulis cerpen, dan kita berteater. Baik, terima kasih Pak Fatoni Rawipun hari ini. Baiklah teman-teman, itu tadi diskusi saya, pembicaraan yang menarik dengan dosen dari Prodi Bahasa Indonesia. Mungkin lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak tentang teater dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Fatoni. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Saya Dewi Suliandari, akhirul kalam, idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.